Jadi Deddy Corbuzier, kamu mestinya punya peran penting, apalagi kamu itu dengan channel besar ini harus bisa membongkar kelakuan itu, kelakuan ustadz-ustadz, dan kamu kan sudah masuk satu agama dengan itu. Berani dong datang ke sana, ke pesantren-pesantren itu. Jangan hanya memanggil narasumber untuk kamu wawancarain di studio kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan menanggapi ocehan dari Saifuddin Ibrahim yang lagi-lagi membahas tentang agama Islam. Apakah yang akan dibahas Saifuddin Ibrahim kali ini? Sebelum kita tanggapi, mari kita simak videonya. Dipan-dipan lagi kayak zaman itu, tetapi spring bed yang bagus dan harga mahal, dan cewek-cewek itu tidur berlapis-lapis dan bersusun-susun. Digambarkan seperti itu. Jadi Deddy Corbuzier, kamu mestinya punya peran penting, apalagi kamu itu dengan channel besar ini harus bisa membongkar kelakuan itu, kelakuan ustadz-ustadz, dan kamu kan sudah masuk satu agama dengan itu. Berani dong datang ke sana, ke pesantren-pesantren itu. Jangan hanya memanggil narasumber untuk kamu wawancarain di studio kamu. Muttaqina ala sururim masfufatin wa zawwajna bihurin ain. Mereka bersandar, surat At-Tur ayat 20, sama dengan ayat yang saya bacakan sebelumnya. Fihinna khairatun hisanun. Dan di dalam surga-surga itu ada bidadari yang baik-baik dan jelita. Jelita itu matanya cantik sekali. Jadi ngelihat matanya itu orang nggak bosan-bosan. Di surat Fabi'ai Allah ayat 70. Hurrim maksuratum fil khiyam, dan bidadari-bidadari yang dipelihara dalam khiyamat, dalam kemah-kemah, sampai seperti itu. Dibayangkan saudara, bagaimana itu di kemah-kemah kayak Muammar Gaddafi, dia dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Rupanya Saifuddin Ibrahim di sini menanggapi video dari Deddy Corbuzier yang mana ketika itu mengundang narasumber dan membahas tentang adanya oknum dari ustadz atau pengajar di pesantren yang melakukan aksi tidak senonoh kepada santrinya. Ingat, itu hanya oknum. Dan kemudian Saifuddin Ibrahim menghubungkan hal itu dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat tentang bidadari. Oke teman-teman, kita tanggapi dulu untuk ayat-ayat yang dibahas oleh Saifuddin Ibrahim tadi ya. Kita langsung komparasi saja. Saifuddin Ibrahim selalu membahas ayat-ayat tentang bidadari di dalam Al-Quran. Tetapi Saifuddin Ibrahim ini malu mengatakan kalau di dalam Biblenya ternyata di surga versi Kristen itu terdapat para pelacur. Ada ayatnya di dalam Matius 21 nomor 31. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang membuat domba atau Saifuddin Ibrahim itu iri dengan surganya umat Islam. Karena kalau di dalam agama Islam penghuni surganya adalah bidadari, maka di surganya Saifuddin Ibrahim penghuninya adalah pelacur. Nah, itu satu ayat ya. Ada beberapa ayat lagi di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim bahwa ternyata di surga Kristen itu ada perang dengan naga. Ada peperangan naga di situ.
Dan hal itu selalu ditutup-tutupi oleh Saifuddin Ibrahim ketika dia membahas ayat-ayat bidadari di dalam Al-Quran. Teman-teman, dikatakan oknum ya, itu adalah 1 atau 2 orang saja yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tetapi ketika sebuah kejahatan seksual sudah terorganisir ya, dan memakan korban ratusan ribu anak, itu dilakukan oleh para pastor, apakah itu bisa disebut oknum? Karena korbannya sangat banyak sekali dan pelakunya pun banyak sekali. Kita langsung komparasi dengan video yang ini. Sejak 1950, ratusan ribu anak dan remaja menjadi korban kekerasan seksual di gereja Prancis, dan sebagian besar korban merupakan anak laki-laki berusia 10 hingga 13 tahun. Selama 2,5 tahun, para ahli mewawancarai ribuan saksi dan korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis. Kasus ini merupakan kasus lama yang telah terjadi sejak 1950. Sehingga diketahui terdapat sekitar 216.000 anak dan remaja yang telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis ini. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan oleh Komisi Independen. Pada saat yang sama, dalam dokumen tersebut tercatat jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi juga orang awam yang bekerja di gereja. Maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Saifuddin Ibrahim, daripada Anda menyuruh Deddy Corbuzier, lebih baik Anda ya pergi ke Perancis untuk menyelidiki berita ini benar atau tidak, dan kalau itu benar maka langkah apa yang harus Anda lakukan untuk menghentikan kejahatan seksual yang sangat-sangat ngeri ini. 330.000 yang menjadi korban dan pelakunya banyak sekali pastor. Karena kejadian tersebut sudah ada sejak tahun 1950. Selama penyelidikan, ditetapkan juga sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun ini. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk membayangkan mereka. Mereka adalah skala sadisme dan penyimpangan yang menakutkan. Jika kita berbicara tentang fakta bahwa kurang dari 1% pria memiliki kecenderungan pedofil, kemudian di gereja kita melihat setidaknya 3% dari pedofil, yaitu mereka yang telah melakukan kejahatan. Ini berarti ada 3 kali lebih banyak pemerkosa di gereja daripada di masyarakat Prancis. Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita menemukan para penjahat ini di gereja? Kepala Gereja Katolik Roma di Prancis mengatakan merasa ngeri, malu dan meminta maaf. Apa yang telah ditemukan sangat menakutkan, dan kejahatan ini harus diungkapkan sepenuhnya. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya, dan saya sangat mengerti bahwa kami perlu melakukan banyak pekerjaan untuk mendapatkan pengampunan ini. Namun masih menjadi pertanyaan, apakah para tersangka akan mendapatkan hukuman yang setimpal? 20 kasus yang masih diselidiki telah dipindahkan ke kantor kejaksaan. Namun beberapa di antaranya tak dapat dilanjutkan, karena telah mengalami kadaluarsa, yang berarti tidak mungkin untuk memulai kasus ke pengadilan. Dari Prancis, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saifuddin Ibrahim dan umat Kristen selalu menghujat agama Islam ketika ada sebuah kejadian di pesantren ya, yang melibatkan oknum ustadz ataupun pengajar di pesantren yang melakukan tanda kutip pencabulan. Tetapi ingat, itu hanya oknum. Jika kita komparasi dengan berita yang baru saja kita simak, itu sudah tidak bisa dikatakan oknum lagi, karena korbannya mencapai 330.000 anak, korban pedofil dari para pastor, dan pelakunya banyak sekali, dan kejadian itu sudah terjadi sejak 70 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah kejahatan seksual yang sangat ngeri. Jadi Saifuddin Ibrahim ibarat kuman di seberang lautan nampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Bercerminlah, introspeksilah ya. Ketika Anda akan menghujat dan menyerang agama Islam, maka introspeksi diri ke dalam. Bagaimana di dalam agama yang Anda anut ternyata lebih parah. Demikian teman-teman, Saifuddin Ibrahim kelihatannya menyesal murtad setelah mendengar berita yang sangat-sangat menghebohkan tersebut.